Jam 4 pagi, voltage 11,8, pemakaian 340, salah. Jam 11 malam, 12,5 di controller 12 volt. Bedanya gede banget deh. Yang bener jadi yang mana ini? 12,5. Nah, ini saya nambah satu panel ke jalur controller sejuta umat yang putih, kabel hijau, jadi 2 kali 100 watt peak, paralel 12 volt. Di seri juga bisa ya sebenarnya. Di seri aja deh, biar nggak pakai MC4 ya. Jadi kalau di seri nanti di voltmeter akan muncul 40 volt gitu ya. Ini paralel nih. Ini karena sekalian ya kita tes kalau panelnya 24 volt tapi rangkaian akinya itu 12 volt. Nah, itu masalah atau enggak? Nah, biar nanti rangkaian aki itu dirubah-rubah dari paralel ke seri, kita nggak usah ganti-ganti si panel lagi gitu ya. Nah, ini ada 4 panel yang belum dibetulin, belum dioprek lagi karena dampak kena badai. Aduh, ini di sini mau nyalain torrent malah kayak gini. Tuh, mulai beres-beres lagi di genteng. Setelah terakhir kena badai dan benerin genteng, belum beres-beres lagi nih. Jadi panel yang kehantam badai masih 2, 3, 4. Ada 4 yang rusak gitu ya. MC4 nya terbang, patah. Ini juga copot nih, harus kita MC4 2-in-1 ini copot, harus saya cari dulu ininya nih, ujung MC4 nya. Kemudian yang ini belum bisa saya copot nih. Jadi kemarin itu panel satu nyangkut di atap tetangga sampai copot ininya ya. Nah, panelnya jadi 2 panel yang terbang, satu jatuh ke halaman, satu lagi nyangkut di atap. Jadi sampai sekarang masih nyangkut di atap nih, karena di atap tetangga susah gitu ya kita mau nyarinya. Nah, ini apa bisa direparasi ya? Saya kurang paham juga ya, mungkin tinggal disolderin ke panelnya, apa nanti bisa keluar normal lagi atau tidak. Jadi saya mau nambah karena mulai bebenah untuk off grid. Setelah 4-5 bulan saya tes, wah ini mulai off. Kita balik dulu ke sini nih. Nah, gini ya. Ini arus sudah terdeteksi ke controller. Mungkin si
controllernya mau auto cut off ya. Coba apa settingannya 0. Oh, ini settingannya 24. Ternyata settingannya 24 ya, bukan 0. Jadi harus kita matikan manual. Oke, balik lagi. Jadi setelah kena badai yang existing, saya menggunakan PLTS, ada on grid dan off grid. Yang off gridnya cuma 3 panel 300 watt peak dengan 2 controller, yang satu kali 100 watt peak pakai SCC putih, yang 2 kali 100 watt peak seri pakai MPPT. Jalurnya pakai kabel hijau ya. Jadi untuk membedakan saya pakai kabel yang beda, kolor hijau dan PF1F. Nah, ini yang hijau ini berarti nyambung sini nih. Cuma ini apa nih? Ini seri atau kayaknya ini yang seri ya. Yang seri berarti ini yang ke off grid. Nah, nanti saya bisa nyambung, nambah panel, saya sambung ke sini. Ini panelnya nih. Sampai berantakan gini ya. Kan kalau lagi pasang dan lupakan seperti ini teman-teman ya. Jadi main panel surya bener-bener kalau urusan di genteng itu yang paling susah kita tengok ya, paling susah kita oprek-oprek karena malas gitu naik ke gentengnya. Beda dengan display MPPT, aki itu masih gampang kita plototin, tapi kalau udah di panel ini paling jarang. Jadi harus kita desain ketika kita pasang itu betul-betul untuk jangka panjang ya, jangan sampai kita harus bolak-balik naik ke atap. Kebetulan genteng rumah saya ini gampang karena pas di lantai jemuran, tapi kalau teman-teman posisi naro ininya bener-bener nggak ada tangga akses, harus pakai tangga manual kan bahaya ya. Jadi harus disetting agar permanennya lebih bagus. Nah, saya akan cek dulu kira-kira papan mana saja yang bisa kita langsung gabungkan ke off grid biar kondisi aki 4x120 Ah nya agak terisi recovery-nya ya, karena ini cuacanya nih mendung ya, ini Jabodetabek mendung. Oke, kita cek dulu. Yang ini satu, ini rata-rata sih nyangkut di MC4 dan nggak bisa saya putus MC4 nya pakai tangan. Ini juga masalah sendiri nih, kalau MC4 nya beda merek, beda sambungan, kadang agak susah kita cabut. Akhirnya lepas juga. Pakai alat ini dan dicongkel pakai obeng, dipaksa dikit, lumayan ya, daripada pakai kuku nggak kuat. Nah, ini yang kedua nih, susah juga dibukanya ya. Ada mules nih, ini kalau dipijit-pijit pakai kuku nih susah. Lumayan dibantu alat pembuka MC4 seperti ini, agak lebih mudah ya daripada pakai kuku. Oke, ini panel ketiga yang siap kita naikkan. Nah, satu panel nih MC4 nya sampai copot ya, harus kita repair dulu. Cewek apa cowok ini ya? Kita akan pasang 6 panel total off grid, 3 tambahannya berarti kita pasang ke yang 24 volt.
Nah, karena satu jalur kolor hijau ini cuma satu panel, jadi ini akan saya tambah satu, jadi controller putih akan 2 kali 100 volt peak paralel. Di seri aja deh, biar nggak pakai MC4 ya. Jadi kalau di seri nanti di voltmeter akan muncul 40 volt gitu ya. Ini paralel nih. Ini karena sekalian ya kita tes kalau panelnya 24 volt tapi rangkaian akinya itu 12 volt. Nah, itu masalah atau enggak? Nah, biar nanti rangkaian aki itu dirubah-rubah dari paralel ke seri, kita nggak usah ganti-ganti si panel lagi gitu ya. Biar arusnya yang ke bawah juga nggak terlalu tinggi untuk 2 kali 100 watt peak ini. Cuma kekurangannya dia akan, kalau ada shading nih seperti ini ya, ada shading, kalau seri dia akan berpengaruh gitu ya, produksinya jadi ikut ngedrop ke rangkaian panelnya. Nah, jadi untuk seri atau paralel kita harus melihat posisi panel mana saja yang kena shading. Kalau dia kena shading berarti bagusnya paralel, tapi kalau bersih, nah itu bisa di seri. Nah, ini karena ada yang kena shading di pagi hari, mungkin kita apa nih, harusnya sih paralel ya, harusnya ini udah bagus nih. Ya sudah deh, kita paralel aja. Nah, saya tinggal nambah 2 lagi, jadi nanti ini 2 ke kolor hijau 200, yang ke merah hitam PV1F nya 4 kali. Cuma saya harus nyari besi siku dulu nih biar panelnya ketahan di ujung genteng ya, darurat, karena nggak pakai rangka panel, jadi saya pakai besi siku seperti itu buat nahan. Nah, oke teman-teman, 200 watt peak ke kabel hijau seri 24, kemudian yang ke ini ya, ini kabel hijau juga ya, kabel hijau dua-duanya ternyata ya, kabel hijau juga ternyata. Ini juga seri 200 seri ditambah 200 seri, jadi di paralel dulu ya, seri-seri paralel agar tetap nongolnya nih 40. Jadi nanti yang ke MPPT adalah 4 kali 100 watt peak, yang ke PMW controller putih itu 200 watt peak. 200 tambah 400 jadi 600, itu yang akan ngecas off gridnya. Ini 1 2 3 4 ini paralel ke on grid GTI biru. Yang di atas ada 2 panel, itu yang ke merah. Nah, kenapa saya pasang darurat gini dulu ya, biar ini aja ya, biar pemanasan dulu lah. Jadi kita ada berapa panel ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, jadi total PLTS saya ada 12 kali 100 watt peak 1,2 WP, 600 nya di off grid, 600 nya di on grid dengan 2 GTI. Oke, kita tinggal colok, ini udah aman. Yang nongol di sini adalah 24 volt dengan di voltmeternya 40 ya. Tinggal kita gabung ke jalur kolor hijau. Oke, bismillah, semoga lancar. Minusnya. Nah, udah tinggal kita umpetin di bawah panel biar MC4 nya nggak kehujanan, nggak kemasukan air. Ini kabel udah 2 tahun ya. Oke, sementara seperti ini dulu, masih ada 1 panel yang harus kita benerin MC4 nya buat nambah-nambah di on grid. Wah. Kok 12.9 ya di controller? Oh iya bener ya, di controller akan terdeteksi seperti voltage-nya aki, bukan voltage. Nah, jadi si controller itu ternyata akan menginfokan voltage sesuai dengan rangkaian akinya ya, bukan rangkaian panel. Kirain tadi saya salah, bukan menseri panel.
Jadi di sini 12.9. Nah, panelnya seri atau enggak baru ketahuan di voltmeter. Dia kedetek 31, nanti di MPPT-nya 12 volt juga. Jadi 12 volt. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus punya wattmeter sebelum masuk panel dan sebagainya ya, biar terdeteksi berapa voltage rangkaian panelnya. Oke, 600 watt peak buat 4 kali 120 ampere. Oke, sekarang 12.3 di voltmeter, kalau di SSC 12.9. Inverter akan saya nyalakan sepanjang hari, 24 jam ya. Kita reset dulu. Kemarin 670. Waduh, ini nggak bisa di reset. Nah, ini udah 0. Kita akan reset nih dari jam 9.30 ini sampai besok, kira-kira si off grid ini bisa melayani sampai berapa kWh ya. Ini 30-35 karena lampunya nih belum dimatiin. Oke. Standby, inverter nyedot 2 watt. Nah, jadi untuk inverternya kalau nggak dipakai itu bebannya sekitar 2 watt. Bukan inverter sih ya, ini jalur yang ke output inverter malah ini. Oke deh, kita pantau sampai besok. Kira-kira si 4 kali 120 Ah ini kepake berapa kWh ya untuk kebutuhan sehari-hari jet pump dan lampu outdoor. Oke, uji coba upgrade panel off grid 4 kali 120 ampere yang sebelumnya cuma 300 watt peak ditambah 3 papan lagi, total menjadi 600 watt peak. 200 watt peaknya di controller hijau, 400 watt peaknya ke MPPT. Kita tes, kita nyalain pompa nih sore. Di sini 12.7, di sini 12.3 ya. Oke, nyala pompa. watt. Hari ini agak mendung, baru hujan, jadi kondisi akinya nggak terlalu full. 12.3, 11.8 ya. Masih belum kelihatan dampak penambahan panel sebanyak 3 kali 100 watt peak, masih kurang ngisi. Mudah-mudahan besok lebih bagus lagi hasil produksi yang bisa disimpan di off gridnya nih. Voltage di controller 12.3 ya. Cuma kalau di sini nih 12.8. Kalau kita geser ke sini apakah sama ya? 11.7 sama ya. Ternyata sama aja. Waduh, geledek. Ngeri nih on gridnya kena geledek. Udah 0,9 ampere, jadi karena mendung udah tidak ada produksi kayaknya nih. Karena ini ada petir geledek, mungkin paling aman kita off kan saja. Jam 4 pagi, voltage 11.8, pemakaian 340, salah,
dah 12.8 12.4